Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya Arif Iman Yusra, mahasiswa S2 Manajemen Logistik Universitas Logistik Bisnis Internasional NPM 211230109 kelas 11C ingin mempresentasikan tugas perkuliahan dengan judul Logistic Benefit and Challenge the Case of SME in a South Africa Local Municipality. Adalah keuntungan, manfaat dan tantangan logistik studi kasus di UMKM di wilayah Afrika Selatan ya. Untuk itu langsung saja masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan dan latar belakang penelitian ini. Kemudian nanti akan dilanjut terkait review tentang literatur yang digunakan. Kemudian yang ketiga tentang metodologi penelitian. Yang keempat tentang hasil dari penelitian ini. Yang kelima atau yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi dari hasil review terhadap penelitian ini. Oke, yang pertama kita masuk ke pendahuluan dan latar belakang penelitian. Yang pertama adalah latar belakang dari review penelitian ini adalah bahwa kita tahu sendiri logistik tersebut begitu penting untuk UMKM untuk meningkatkan kapasitas atau kapabilitas dari suatu UMKM sehingga dia bisa merencanakan perencanaan strategis logistik yang lebih baik. Dalam makalah ini disampaikan bahwa logistik telah menjadi begitu penting sehingga UMKM yang berencana membangun perspektif perusahaan tentang masa depan tanpa menyadari pentingnya logistik sebagai fokus strategi hanya akan terjebak dalam angan-angan saja. Itu menurut di penelitian tersebut. Kemudian apa dari tujuan dari penelitian ini? Jadi penelitian ini bertujuan untuk menggali manfaat penerapan strategi logistik di UMKM. Dan yang kedua adalah bertujuan untuk menggali tentang tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengadopsi dan menerapkan strategi logistik. Itu yang ingin dicapai dari penelitian ini. Kemudian struktur dari penelitian ini, struktur makalah dari penelitian ini adalah yang pertama tentunya kita akan bahas nanti tinjauan pustaka yang mencakupi poin-poin penting apa yang dibahas dalam penelitian ini, kemudian bagian metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian bagaimana hasil dan kita bahas hasilnya tersebut, kemudian terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan dari review penelitian ini. Kita lanjut literatur review atau tinjauan literatur. Yang pertama adalah yang akan kita bahas di sini adalah seputar tentang logistik ya. Bahwa secara luas logistik ini dianggap sebagai backbone ya atau tulang punggung perusahaan. Fungsi manajemen logistik mencakupi kumpulan disiplin organisasi yang mencakupi perencanaan, penanganan material, transportasi, pengadaan, pergudangan dan sistem informasi yang memungkinkan barang dan jasa mengatasi
ruang dan waktu. So ini perpindahan antara barang itu, kemudian bagaimana untuk memenuhi ketepatan waktu dari sebuah rantai logistik tersebut. Kemudian di sini juga nanti akan dibahas tentang poin pentingnya adalah SME-nya sendiri, Small to Medium Enterprise, atau kita sebut dengan UMKM-nya itu sendiri. Jadi UMKM di sini bisa dibedakan dia berdasarkan omset tahunan yang mereka peroleh, kemudian struktur organisasi yang mengelola perusahaan tersebut atau UMKM tersebut, kemudian jumlah karyawan yang dipekerjakan di UMKM tersebut. Itu bisa dibagi kelas-kelas UMKM-nya seperti itu. Kemudian pada dasarnya UMKM ini berasal dari individu, wirausaha ataupun perusahaan yang mengidentifikasi peluang baru dalam masyarakat dan termotivasi untuk memanfaatkan peluang tersebut, sehingga dia terbentuklah sebuah UMKM berdasarkan peluang-peluang baru tersebut yang muncul di masyarakat. Berikutnya tentang benefit benefit of logistic strategy in SMS. Jadi manfaat strategi logistik pada UMKM itu sendiri, bahwa UMKM dapat memanfaatkan strategi logistik sebagai sumber utama penciptaan nilai di masa depan dan memperkuat kemampuan dalam menghadapi perkembangan pasar yang semakin disruptif dan traumatis ini. Jadi ini perkembangan pasar yang semakin disruptif ya tentunya perlu di-upgrade pengetahuan suatu UMKM terhadap strategi logistik. Kemudian apa aja tantangan terhadap bagi UMKM, tantangan UMKM atas kapabilitas logistiknya sendiri. Bagaimana tantangan dalam penerapan kapabilitas logistik ini di UMKM itu sendiri, bahwa disebutkan bahwa UMKM juga menghadapi tantangan dalam menggunakan strategi logistik yang memainkan peran kunci dalam menyelesaikan strategi bisnis seperti pengiriman, pemesanan, produktivitas, dan daya tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. Itu jadi ada 4 poin penting ini nanti yang akan dibahas menjadi pokok bahasan di dalam penelitian ini. Kemudian bagaimana metode penelitian? Penelitian ini tentunya pertama pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik survei deskriptif cross-seksional. Dalam penelitian kuantitatif bertujuan utama adalah untuk mengukur data yang dikumpulkan dan mengeneralisasi hasil dari sampel ke populasi yang ingin kita capai. Jadi itu pendekatan yang kita gunakan. Kemudian siapa partisipan atau sasaran dari yang akan ikut dalam penelitian. Jadi populasi sasaran penelitian ini terdiri dari UMKM yang berlokasi di Kota Madya M. Fuleni. Kerangka sampel terdiri dari daftar 1026 UMKM yang terdaftar di database Kota Madya M. Fuleni ini sendiri. Kemudian untuk melakukan ini kita perlu instrumentasi dan pengumpulan data. Jadi untuk keperluan penelitian ini kuesioner dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian A dari kuesioner memperoleh informasi tentang karakteristik demografi responden serta profil UMKM. Untuk bagian B memperoleh data tentang tantangan yang dihadapi UMKM dalam penerapan strategi logistik. Kemudian pertanyaan yang digunakan di bagian B diadaptasi dari penelitian sebelumnya yang juga fokus pada tantangan terkait logistik yang dihadapi UMKM. Kemudian bagian C memunculkan pertanyaan mengenai manfaat yang diperoleh UMKM dalam penerapan strategi logistik. Jadi untuk bagian B dan C dikonfigurasikan menggunakan format skala Likert dari
poin 1 sampai 6. Jadi 1 tidak penting berurutan terus sampai ke 6 itu adalah yang sangat penting yang ditanyakan kepada responden tentunya. Jadi itu riset metodologi yang kita di review di penelitian ini. Kemudian kita lanjut hasil dari penelitiannya seperti apa. Hasil dari penelitian ini dari 1026 itu terdapat 131 data yang memang bisa kita olah dari kuesioner tersebut. Jadi pembagiannya adalah 61% itu adalah laki-laki respondennya itu dan 39%-nya adalah perempuan. Sedangkan kalau menurut umur ya, yang di atas 30 tahun itu ada 64% dan di bawah 30 tahun itu ada 36%. Kalau dibandingkan dengan tingkat pendidikan ya, tingkat pendidikannya itu diploma atau lebih tinggi itu 40% dan sarjana itu sekitar 35% yang mengisi kuesioner tersebut. Nah, kemudian kalau dilihat dari profil bisnis terhadap responden yang mengisi kuesioner ini adalah bisa dibagi menjadi beberapa variabel, yaitu jumlah tahun berdiri atau keberlangsungan dari UMKM tersebut, mulai dari di bawah 4 tahun sampai dengan terakhir di atas 11 tahun pembagiannya. Kemudian laporan penjualan tahunan mulai dari di bawah 1 juta sampai di atas 4 juta. Kemudian jumlah karyawan di sana dibagi mulai dari di bawah 50 karyawan sampai dengan di atas 200 karyawan. Kemudian jenis-jenis industri masing-masing UMKM. Jadi dari mulai trading ya, jasa, engineering ya, sampai ke industri makanan dan minuman. Berikutnya untuk skala keadaan keandalan skala dari penelitian ini tentunya sudah memenuhi kriteria karena nilai-nilai ini semuanya berada di atas ambang batas yang dapat diterima, yaitu 0,7 menurut Malhotra 2011. Jadi kita ini sudah memenuhi syarat untuk kevaliditasan data, itu Cronbach alpanya sudah di atas 0,7. Kemudian selanjutnya ya, dari penelitian ini kita dapat dari pertanyaan kuesioner yang B tadi ya, kita menemukan bahwa tantangan logistik yang dihadapi oleh UMKM itu yang dibahas di sini kita bahas 4 teratas ya, ada yang memang menjadikan 4 poin tantangan yang harus dihadapi oleh UMKM itu sendiri. Pertama adalah financial constraint atau keandalan keuangan yang dimiliki oleh suatu UMKM. Keandalan keuangan muncul sebagai tantangan terbesar yang dihadapi UMKM dalam menerapkan strategi logistik. Karena strategi logistik merupakan hal yang mendasar bagi organisasi, wajar jika kegagalan UMKM secara keseluruhan dapat dalam memperoleh modal finansial yang cukup dapat berdampak buruk pada penerapan strategi logistik. Jadi itu pentingnya tentang keuangan di suatu UMKM. Kemudian yang kedua tentang tantangannya adalah lack of skill atau competence di antara para pekerja. Jadi kurangnya personel yang cukup terampil untuk menerapkan strategi logistik muncul sebagai tantangan terpenting kedua. Jadi terhadap kekurangan tenaga kerja terampil yang memiliki kualitas memadai dalam industri rantai pasokan di Afrika Selatan di tempat dilakukannya penelitian ini. Kemudian tantangan berikutnya adalah mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan adalah di bidang teknologi. Dalam penelitian ini menduduki posisi ketiga dan keempat dari tantangan tersebut berhubungan dengan teknologi. Yang pertama adalah
Yang ketiga adalah sebagian besar negara berkembang, teknologi yang digunakan oleh UMKM dalam operasionalnya diimpor sehingga menimbulkan beban biaya bagi UMKM karena mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi biaya tersebut. Jadi tingginya biaya terhadap teknologi informasi ini merupakan tantangan yang besar bagi UMKM. Serta kemajuan teknologi yang pesat terkait dengan logistik seperti electronic data interchange, distribution resource planning, automated storage atau retrieval system, dan bersifat padat modal dalam hal adopsi. Oleh karena itu wajar jika tingginya biaya teknologi informasi dan secepatnya perubahan teknologi menjadi ancaman besar bagi UMKM ketika mereka menerapkan strategi logistik ya. Jadi perkembangan teknologi juga menjadi ancaman karena mereka sebagian besar tidak bisa mengikuti perkembangan terkait dengan tadi masalah keuangan. Berikutnya terkait dengan manfaat yang diperoleh dari penerapan strategi logistik ini adalah yang ada 3 yang menduduki peringkat teratas. Manfaat apa yang diperoleh ketika UMKM itu melakukan penerapan strategi logistik. Yang pertama adalah memperoleh keunggulan kompetitif, menempati posisi tertinggi di antara manfaat yang diperoleh dari penerapan strategi logistik. Hasil ini selaras dengan pernyataan Well 2003 bahwa logistik juga menjadi lebih menonjol sebagai faktor penentu keberhasilan dalam keunggulan kompetitif karena logistik dapat digunakan untuk mengungguli pesaing dalam penyediaan produk yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Logistik memberikan keunggulan kompetitif melalui serangkaian bidang terkait yang mencakupi sistem respon cepat, respon konsumen yang efisien, cross-docking, pengelolaan bahan mentah yang masuk, produksi, penyimpanan barang jadi, pengiriman ke pelanggan, serta layanan purna jual. Jadi hal-hal ini, keunggulan ini yang menjadi keuntungan dalam penerapan logistik strategi. Kemudian yang kedua adalah increase sales, jadi peningkatan pendapatan. Jadi logistik ini berperan atas distribusi produk yang memastikan bahwa produk dikirim tepat waktu ke pasar, di mana produk tersebut dapat dengan mudah diakses oleh pelanggan. Hal ini sangat menguntungkan bagi UMKM, terutama karena penjualan merupakan pendorong utama keuntungan di sebagian besar bisnis, baik besar maupun kecil. Oleh karena itu, UMKM dapat menggunakan strategi logistik sebagai instrumen untuk meningkatkan pasar mereka melalui percepatan penjualan. Jadi itu ya, keuntungan yang kedua adalah meningkatkan penjualan. Yang ketiga adalah pengurangan biaya operasional muncul sebagai manfaat terpenting ketiga yang diperoleh dari penerapan strategi logistik oleh UMKM. Fakta bahwa logistik yang efisien menekan biaya sudah kita ketahui. Selain peningkatan penjualan, keuntungan juga dapat ditingkatkan dengan mengurangi biaya operasional. Misalnya, optimalisasi bagian logistik pengadaan dapat memungkinkan UMKM mencapai penghematan biaya yang signifikan. Jadi itu, teman-teman, bagaimana keuntungan-keuntungan tadi diperoleh ketika menerapkan logistik logistik strategi ya dalam melakukan kegiatan logistik. Kemudian yang terakhir, conclusion and recommendation. Jadi conclusion atas penelitian ini bahwa tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tantangan yang dihadapi serta manfaat yang diperoleh UMKM dari penerapan strategi logistik. Meskipun temuan penelitian ini tidak mengejutkan, namun temuan tersebut memberikan bukti luas mengenai persepsi pemilik dan pengelola UMKM terhadap tantangan dan manfaat ini. Studi ini membuktikan atau pengaruh yang mendominasi dan pentingnya 4 tantangan, yaitu pertama keuangan, kekurangan terampil di kalangan praktisi logistik, tingginya biaya yang terkait dengan teknologi informasi, dan pesatnya perkembangan teknologi yang dihadapi oleh UMKM dalam penerapan logistik. Jadi itu ya. Kemudian manfaat terpenting yang dirasakan UMKM dalam penerapan strategi logistik adalah peningkatan keunggulan kompetitif, peningkatan penjualan, dan pengurangan biaya operasional. Jadi itu ya keuntungan yang didapat ketika mengimplementasikan strategi logistik.
berdasarkan berikut rekomendasi yang dibuat untuk mengatasi tantangan terkait kapitalisasi keuangan, UKM dapat mencari bantuan keuangan dari inisiatif pemerintah seperti Black Business Supplier Development Program. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa sebuah program yang dijalankan oleh Departemen Perdagangan dan Perindustrian ditujukan untuk mempercepat UKM dalam menunjukkan kinerja yang baik, potensi yang baik untuk tumbuh menjadi perekonomian di arus utama. Jadi itu rekomendasinya untuk bagaimana support dari pemerintah itu penting terhadap permodalan UMKM. Kemudian untuk mengatasi UMKM dapat berinvestasi dalam rangka program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja mereka yang berhubungan dengan logistik. Jadi itu rekomendasi keduanya, bagaimana butuh investasi di bidang pelatihan sehingga SDM yang dipunya itu bisa ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, UMKM dapat memastikan bahwa isu-isu teknologi dimasukkan ke dalam inisiatif perencanaan strategis sehingga isu-isu tersebut menjadi bagian dari tujuan dan visi perusahaan. Jadi terkait isu teknologi itu harus menjadi visi dan misi dari suatu perusahaan. Namun hal ini hanya dapat dicapai jika UMKM telah berhasil memperoleh bantuan keuangan yang memadai, karena penerapan teknologi juga bergantung pada ketersediaan sumber daya keuangan yang ada. Jadi itu yang dapat disampaikan dari hasil review terhadap penelitian tentang manfaat dan tantangan logistik studi kasus UMKM di kota setempat di Afrika Selatan ya. Ini yang ditulis oleh Cheng Z Mafin, Departemen Logistik Universitas Teknologi Faal, Osayuame Omuruyi, Departemen Logistik juga Universitas Teknologi Faal. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, telah mendengarkan presentasi dari saya. Selanjutnya semoga ini bermanfaat sehingga dapat memperkaya ranah keilmuan di bidang logistik. Sekian dari saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.